Perkenalkan, nama saya Jenisha Febriani dari Prodi Gizi tingkat 1 dengan NIM 21134 1120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat dan martabat manusia dalam agama Buddha. Kata martabat memiliki arti pangkat atau derajat yang dimiliki manusia sebagai manusia. Dengan memiliki martabat ini, maka manusia menjadi beda dengan makhluk lain. Juga memiliki arti tingkat derajat, pangkat, dan harga diri. Sedangkan kata manusia sendiri memiliki arti manusia yang berakal budi. Sedangkan hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Suatu perbuatan tanpa niat atau kehendak tidak dapat disebut karma, karena perbuatan itu tidak akan menghasilkan akibat moral bagi perbuatannya. Peranan niat atau kehendak adalah hal yang sangat menentukan bagi perjalanan karma makhluk-makhluk, terutama manusia. Karena manusia merupakan makhluk yang dapat berpikir. Manusia dapat berpikir untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Benar maupun salah dan lain-lainnya, niat atau kehendak adalah yang dimaksudkan dengan karma. Pernyataan ini dinyatakan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 3. Oh para biku, kehendak yang saya maksud dengan karma. Seseorang karena memiliki kehendak dalam pikirannya, maka ia melakukan perbuatan dengan jasmani, ucapan, dan pikiran. Hakikat manusia. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai tuntas selama hidupnya. Martabat adalah kehormatan, dan martabat ini merupakan bagian dari manusia. Umat Buddha yang hidup berkeluarga telah diberikan aturan moral yang disebut dengan Pancasila Buddhis. Pelanggaran terhadap 5 aturan tersebut sebagai pelanggaran moral dan akan menghasilkan karma buruk. Pembunuhan ini dipandang sebagai perbuatan karma buruk. Ajaran agama Buddha menganjurkan kita untuk mengembangkan perasaan cinta kasih atau metta dan kasih sayang atau karuna terhadap semua makhluk. Filosofi yang sangat mendasar dari hukum karma adalah barang siapa yang menanam maka dia akan memetik hasilnya. Apakah hasil itu baik atau buruk tergantung dari hasil tanamannya. Perbuatan baik atau buruk ini dinilai berdasarkan akibat yang akan ditimbulkan. Perbuatan baik tentunya akan menimbulkan buah karma yang menyenangkan, tetapi buah karma yang buruk akan membuahkan penderitaan. Dari kedua hal ini, manusia tidak mungkin menghindarkan diri dari akibat yang akan dihasilkan oleh perbuatan yang telah diperbuatnya, seperti yang telah disabdakan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada 127. Tidak di angkasa, di tengah lautan pun, di dalam gua-gua, di gunung, tidak dimanapun seseorang dapat menyembunyikan dirinya dari akibat perbuatan jahatnya. Ditinjau dari aspek moral, apa yang disebut karma merupakan ajaran kembar dengan kelahiran kembali. Menurut hukum sebab akibat, apa yang dialami seseorang adalah hasil perbuatannya sendiri. Ia sendiri yang menyebabkan keberadaannya saat ini, dan ia sendiri yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri pada masa mendatang. Pada kelahiran yang lampau pun seseorang telah menyatakan kehendak melalui perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran. Fungsi hukum karma sebagai penentu hakikat dan martabat manusia. Sebab yang baik menghasilkan kebaikan,
dan sebab yang buruk menghasilkan akibat yang buruk atau tidak menyenangkan. Berdasarkan pada hukum ini, maka tidak ada manusia, dewa, maupun kekuatan mistik yang mencampuri karma seseorang. Hukum karma ini bekerja secara adil dan tidak berat sebelah. Sebagai hukum yang impersonal, maka tidak ada seorang pun yang dapat merubah hukum ini sekehendak hatinya. Seperti dalam Mahapanibana Sutta, Sang Buddha bersabda kepada kaum rumah tangga tentang faedah dari menjalankan sila sebagai berikut. Yang pertama, sila menyebabkan seseorang memiliki banyak harta, kekayaan. Kedua, sila menyebabkan nama dan kemasyhurannya akan tersebar luas. 3. Sila akan menyebabkan seseorang terhindar dari ketakutan dan keraguan-raguan. Keempat, sila menyebabkan sewaktu seseorang meninggal dunia hatinya akan tenang dan akan terlahir di alam surga. Sila merupakan dasar utama dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha, mencakup semua perilaku dan sifat-sifat baik yang termasuk dalam ajaran moral dan etik agama Buddha. Pada umumnya, pengertian antara sila berdekatan dengan etika. Sila yang digunakan dalam budaya Buddhis mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama, sifat, karakter, watak, kebiasaan, perilaku, kelakuan. Kedua, latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik, etika Buddhis, dan kode moralitas.